Sri, Iya, Bu. sudah datang semua? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Ini ada echoing ya. Nanti harap dihilangin ya echoingnya. Silakan dimulai aja, Sri. Baik. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, tapi masih ada echo ya. Oh iya ya, Bu. Kamu pakai laptop sama HP ya? Iya, Bu. Bentar, Bu, biar aku ini. Iya, dimatikan salah satunya ya. Saya mulai aja, Bu. Iya, Nak. Suaranya udah baik. Oke, saya ulangi. Selamat siang. Siang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dwi Kartika Sari yang sudah memberikan saya kesempatan yang baik, di mana saat siang hari ini saya berkesempatan mempresentasikan draft proposal skripsi saya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman penguji yang sudah hadir. Ini draft proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Batam. Oke, judul saya ini dilatar belakangi oleh keberadaan UMKM saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana UMKM telah banyak berkontribusi seperti penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Namun, keberadaan kinerja UMKM tidak terlepas dari masalah dan kendala. Faktor yang mempengaruhinya adalah perilaku pengelolaan keuangan, dan ini menjadi salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Kemudian, dalam perilaku pengelolaan keuangan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan keuangan yang baik atau buruk. Yang pertama itu ada pengetahuan keuangan. Kemudian yang faktor kedua ada ada sikap keuangan. Kemudian faktor ketiga itu ada kepribadian. Dari beberapa peneliti, di sini berpendapat bahwa dari faktor yang pertama ini, untuk pengetahuan keuangan terbukti berdasarkan survei yang dilakukan oleh Raharjo, di mana seharusnya pelaku UMKM membuat pembukuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam keuangan. Namun, fakta yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membuat perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian yang disebabkan pemikiran para pelaku UMKM bahwa hal tersebut tidak terlalu penting dan dapat diatur dengan mudah selama
semua kegiatan operasi yang dilakukan berjalan dengan baik atau lancar. Kemudian faktor yang kedua ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Humaira tahun 2017 yang berpendapat bahwa kebanyakan para pelaku UMKM mempunyai sikap keuangan yang buruk terhadap keuangan. Hal ini disebabkan pelaku UMKM lebih tertarik membahas ide inovasi bisnis dibandingkan pengelolaan keuangan. Dan faktor yang ketiga ini didukung oleh penelitian menurut Sina, tahun 2014, memahami aspek kepribadian dalam mengelola keuangan dibutuhkan untuk sukses mengelola keuangan karena setiap tipe kepribadian berbeda dalam cara mengelola keuangannya. Nah, Kota Batam adalah sebuah kota besar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam disebut juga kota industri karena banyak dibangun pusat-pusat industri. Tak hanya industri besar, namun juga industri mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berkembang dan maju sampai dengan saat ini. Nah, berdasarkan data online data sistem di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Republik Indonesia, Batam memiliki 81.486 UMKM. Di Itu mana data per kapan itu? Kenapa, Bu? Data per kapan? Data online, data Iya, Bu. sistem, itu datanya kapan? Tahun 2000 berapa ya? Itu disebutkan ya, Nak? Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Saya lanjut, Bu. Ya. Oke. Maka dari itu, para pelaku UMKM sangat berpotensi besar dalam kemajuan industri mikro, kecil, dan menengah. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka saya sebagai penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, menengah Kota Batam. Untuk rumusan masalah, di sini saya mengambil dari judul, yaitu mengetahui sejauh mana pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Kemudian tujuan penulis di sini itu, ada. Saya masih nggak ngerti di bagian bawahnya. Kalau yang di bagian atasnya itu memang sudah tercantum pada judul ya, yang untuk pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian ya, kalau nggak salah ya. Ya, terhadap perilaku pengelolaan keuangan itu udah ada tuh sejak di judul pada pelaku UMKM ya. Tapi yang di bagian bawahnya pengaruh apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja manajerial itu sama sekali tidak disebutkan di atas ya. Yang variabel kinerja manajerial itu saya tidak melihat ada penjelasan di atas, atau gimana? Maaf, Bu, ini salah menulis ini variabel. Oke. Nah, nanti tapi ini ya, Nak, tolong dibuat konsisten. Kalau di atas itu bilangnya perilaku pengelolaan keuangan, ya di bawah selalu bilangnya pengelolaan gitu ya. Kecuali kalau kamu rumuskan itu dua, takutnya orang berpikir itu dua variabel yang berbeda gitu. Kalau misalnya kamu gunakan secara tidak konsisten. Baik, Bu, terima kasih. Bisa dilanjut, Bu? Iya, langsung ke kajian empiris saja, Nak. Baik. Ini merupakan hasil penelitian sebelumnya. Di mana
Untuk artikel pendukung utamanya saya ambil dari yang ini, Bu. Sultan Muhammad dan Muhammad Nanang Khairuddin. Oke. Karena kalau yang tadi yang T itu kayaknya dia ada locus of control ya. Kalau di sini kan kepribadian ya. Kalau yang di sini lebih cocok sama Sulhan Muhammad ini dia karena ada personality kalau nggak salah ya. Iya, Bu, Ya. ini personality. Kepribadian kamu artikan ya, kamu artikan sebagai kepribadian. Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu. Dan juga ini dari penelitian Humaira dan Sagoro. Oke. Yang sama-sama UMKM ya. Iya, Bu. Dia UMKM, pengaruh pengetahuan, sikap, dan kepribadian. kepribadian. Ya, oke, nggak apa-apa. Dan Nah, kalau di sini dia pakai manajemen keuangan ya, bukan pengelolaan keuangan. Tapi nggak masalah, yang penting kamu konsisten aja pakai Ya, Bu. pakai salah satu. Oke. Kemudian kajian empiris yang ketiga yang utama itu dari peneliti Rosiada tahun 2020. Oke, Manajemen juga. nggak apa-apa, ini relevan kok, Nak. Kalau kajian teoritisnya dia apa? Ada nggak teori yang mendukung? Ini, Bu. Oke, coba turun lagi, Nak. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, udah bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang pertama itu adalah pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Di mana ini, Betul. kenapa, Bu? Karena penelitian sebelumnya, ya betul, Iya, Bu. karena penelitian sebelumnya memang pengaruhnya positif, menunjukkan pengaruh yang positif semua gitu, nggak ada yang hasilnya pengaruh negatif kan? Iya. Oke, lanjut. Kemudian hipotesis yang kedua, juga sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan Oke, keuangan. betul. Hipotesis yang ketiga, kepribadian berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Oke, terus. Dan hipotesis yang keempat, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen, salah, Bu, maaf. Perilaku, Ya, intinya konsisten, nanti kamu harus ngecek lagi. Ini misalnya di gambar paradigma penelitian, kamu masih pakai manajemen keuangan gitu ya. Kadang-kadang pengelolaan, kadang-kadang manajemen gitu. Nah, itu kamu cari yang konsisten aja ya. baik, Bu. Hmm. Nah, ini merupakan kerangka berpikirnya. Oke, lanjut. Boleh. Oke, untuk metode penelitian, ini saya menggunakan penelitian kausal asosiatif, yang mana ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, penelitian ini mengambil bentuk hubungan kausal, yaitu pola hubungan yang bersifat sebab akibat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari responden. Nah, penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka.
Oke, selanjutnya operasional variabel dan pengukuran. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan Itu kepribadian. indikator-indikatornya disebutkan, Nak. Indikatornya apa saja? Kan Iya, si Bu. Sulahan Muhammad itu udah nyebutin ada 4 indikator untuk ini, 5 indikator. Itu semua harus disebutkan Oh, cara yang harus dibuat digunakan di misalnya sini untuk ya, Bu? perilaku pengelolaan. Iya, misalnya 4 indikator yang terdiri dari apa saja. Pengetahuan keuangan diukur dengan menggunakan 5 indikator yang terdiri dari apa saja. Sebenarnya saya penasaran apakah ini indikator ataukah ini dimensi gitu. Kalau di Sulhan dia nyebutnya itu sebagai indikator ataukah dia nyebutnya itu sebagai dimensi. Karena Indikator. sebetulnya dimensi itu jauh lebih umum daripada indikator. Jadi indikator itu hal-hal yang kan nanti menunjukkan pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner, itu kita sebut sebagai indikator. Dia sifatnya lebih khusus atau lebih detail daripada dimensi. Dimensi itu biasanya lebih umum ya, sehingga jadi kita makanya saya butuh tahu indikator itu apa saja dan apakah ini dimensi gitu loh. Ya, Boleh saya mungkin saya bisa lihat Iya, Bu. artikel aslinya biar kelihatan. Oke. Nah, ini baik nih karena dia sudah nyampe ke arah indikator ya dan ada nah, Ibu. ya. Iya, itu indikatornya betul. Oke, bisa saya lanjut, Bu? Iya. Ini bagus ya ada sumbernya seperti ini. Jadi nanti kamu bisa tahu kira-kira kamu menyusun kuesionernya seperti apa gitu ya. Paling minim misalnya indikator pertama, indikator variabel untuk perilaku manajemen keuangan itu kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel, ada 4 indikator ya untuk variabel perilaku manajemen keuangan ya, perilaku pengelolaan keuangan itu ada 4 variabel. Jadi nanti kamu bikin pertanyaan paling minim harus 4 pertanyaan juga, yang masing-masing satu pertanyaan itu mengindikasikan atau diasosiasikan dengan satu indikator. Kebayang nggak? Iya, Bu, kebayang. Kalau misalnya kamu nggak bisa mendefinisikan satu pertanyaan itu menjadi satu indikator itu kamu definisikan menjadi satu pertanyaan, maka yang kamu lakukan adalah ya bisa 2 pertanyaan, tapi minimal harus ada 1 gitu. Jadi pertanyaannya, jumlah pertanyaan nanti kamu di kuesioner itu jumlahnya sama dengan jumlah semua indikator paling minim. Kalau lebih boleh, kurang nggak boleh. Oke, Bu, baik, Bu. Ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, terus sedapat mungkin ini untuk menjaga validitas. Kamu kan nanti akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas ya. Kita biasanya menggunakan paling sedikit satu variabel itu 3 indikator. Tujuannya apa? Karena waktu kamu uji validitas, kalau misalnya dia ternyata tidak valid, maka kamu harus mengeluarkan pertanyaan itu dari kuesioner. Nah, jangan sampai dari 3 pertanyaan gitu ya, atau 3 indikator, 2 udah kamu keluarkan karena tidak valid. Makanya kita biasanya usahakan minimal tuh 3 supaya kalau misalnya ada yang tidak valid, masih ada temannya yang lain yang bisa menggantikan representasi indikator terhadap variabel gitu. Kebayang ya, Nak? Iya, Bu. Ya. Tapi dengan ini Permisi, aja Mak udah Bu. cukup. Ya, udah mau habis waktunya ya. 5 menit lagi. Nggak ada yang Silakan mau lanjut. Bu. Oke. Iya. Makasih sayang. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data primer diperoleh dengan teknik penelitian lapangan atau field research, di mana dalam penelitian ini penulis Coba mendatangi. turun lagi ke bawah, Nak. Iya, Bu. Berapa jumlah responden yang kamu targetkan? Sebenarnya belum saya targetkan, Bu, tapi cuman ininya aja, Bu, saya buat. Belum saya pastikan berapa. Ya. Kalau cuman kamu bilang ukuran sampel lebih dari 30, tapi kan bisa aja 500 juga Iya. di atas 300, di atas 30 gitu kan. Nah, jadi kamu harus ngitung dengan pasti karena kamu sudah punya populasi yang terukur.
Jadi kamu bisa menghitung berapa jumlah sampel yang dibutuhkan, yang bisa kamu targetkan, yang harus kamu kejar. Baik, Bu. Oke. Ini waktu saya tinggal 4 menit lagi seperti yang tadi Dani sudah sampaikan. Waktu saya tinggal sedikit. Ada nggak yang mau kamu tanyakan, Nak? Hmm, sepertinya untuk saat ini nggak ada, Bu. Oke. Nah, jenis penelitian kamu tuh survei ya. Jadi kamu nggak perlu cerita apakah ini untuk penelitian eksperimental sederhana, kontrol itu kamu nggak perlu sebutkan itu karena itu tidak relevan dengan jenis penelitian kamu. Jenis penelitian kamu bukan penelitian eksperimental, jadi bisa dihapus bagian itu untuk penentuan jumlah sampel. Sedangkan untuk teknik penarikan sampel itu ini kan convenience sampling ya. Jadi istilahnya siapa aja yang mau gitu loh. Nah, itu untuk filterisasinya dianggap kurang appropriate dibandingkan teknik purposif. Kalau teknik purposif itu kan kamu udah menentukan kriteria, misalnya dia UMKM di Batam gitu ya, terus setelah berdiri berapa tahun gitu ya. Jadi kamu melakukan filterisasi untuk membuat seseorang itu qualified untuk menjadi sampel kamu. Jadi nggak sembarangan gitu. Kalau convenience itu seolah-olah siapapun asal UMKM udah langsung kamu tanyain gitu. Kebayang nggak, Nak? Iya, Bu, kebayang, Bu. Nah, saran saya sih lebih ke arah purposif ya. Tapi nanti tergantung berapa jumlah sampel yang kamu targetkan. Kalau jumlah sampelnya banyak sekali, kita bisa bicara bukan cuma di Batam gitu, se-Indonesia. Kamu kirimin ke semua penjual di Shopee gitu kan, kuesioner gitu kan, siapa yang ngebales gitu, kamu terima semuanya, itu juga bisa. Jadi kita bicara bukan cuma UMKM di Batam gitu, kamu bicara UMKM di Indonesia, tapi tergantung jumlah sampel. Makanya jumlah sampel target itu penting untuk kamu tetapkan sejak awal supaya kamu bisa mengukur kira-kira kamu sanggup nggak ngejar target atau sasaran sebesar itu. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin penguji ada yang mau komentar atau teman-teman lainnya? Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup, Sri. Saya pikir ini udah cukup baik ya. Kita udah hampir bicara soal instrumen gitu ya, yang mana itu sebetulnya adalah cakupan dari presentasi kedua ya. Tapi secara umum cakupan presentasi pertama di mana mahasiswa paham bahwa menulis proposal skripsi itu harus punya dasar empiris yang kuat, itu sepertinya sudah Sri miliki gitu untuk di proposal ini. Silakan ditutup, Sri. Baik, Bu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu Dwi dan juga teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir. Terima kasih, saya tutup dan saya akhiri. Selamat siang. Siang, Sri. Makasih. Semangat ya. Saya live dulu. Sama-sama.